Halo pemirsa setia Ni Hao Tiongkok, apa kabar? Sebelum memulai sesi terbaru ini, izinkan saya Andy Chiu dan tim Ni Hao Tiongkok mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2025. Semoga di tahun ular kayu ini kita senantiasa sehat, makmur, dan sejahtera. Gongxi fa cai. Berikut beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok yang telah kami siapkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita internasional. Fu Song, perwakilan tetap Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengecam keras pemberontakan Gerakan 23 Maret atau M23 di Republik Demokratik Kongo karena menyerang penduduk setempat dan pasukan penjaga perdamaian PBB, serta menuntut agar serangan itu segera dihentikan beberapa waktu lalu. Berbicara dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB tentang meningkatnya kekerasan di Kongo Timur, Fu juga menyampaikan bela sungkawa kepada pasukan penjaga perdamaian PBB yang kehilangan nyawa dan simpati kepada yang terluka. Dalam pertemuan tersebut, Fu memberi arahan kepada Dewan Keamanan PBB tentang ketegangan baru-baru ini di wilayah timur negara Afrika itu, dengan mengatakan bahwa M23 telah melancarkan serangan yang sering terjadi di Kivu Utara dan menduduki Masisi, Minova, Sake, dan kota-kota penting lainnya di negara itu yang menyebabkan banyaknya korban sipil dan pengungsian. Utusan Tiongkok itu mengatakan pemberontak M23 juga melancarkan serangan penembakan terhadap kamp-kamp misi penjaga perdamaian PBB di Kongo yang dikenal sebagai MONUSCO, yang menewaskan 3 pasukan penjaga perdamaian PBB dan melukai banyak lainnya. Misi Komunitas Pembangunan Afrika Selatan di Kongo juga menderita banyak korban. 中方强烈要求 M23 立即停止进攻，要将保护平民作为重中之重，要支持联钢团根据授权履职，要坚定支持地区斡旋努力。 Fu mengatakan pihak Tiongkok berharap bahwa Bintou Keita, perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB di Kongo, dan Xia Huang, utusan khusus PBB untuk Sekretaris Jenderal PBB untuk kawasan Danau Besar Afrika, akan meningkatkan koordinasi dan memberikan dukungan yang lebih besar untuk proses Luanda dan Nairobi. Pasalnya, lebih dari 400.000 orang telah mengungsi sejak awal tahun 2025 dari Kongo Timur, tempat konflik antara tentara Kongo dan kelompok bersenjata telah meningkat. 中方呼吁 M23 切实遵守停火协议，停止诉诸武力，撤出占领区，回到政治解决的轨道。任何外部力量都应避免向 M23 等武装团体提供军事支持，防止局势进一步恶化。 Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bertemu dengan Menteri Luar Negeri India Vikram Misri pada hari Senin 27 Januari 2025 di Beijing. Dalam pertemuan itu, Wang menyerukan saling pengertian antara kedua negara alih-alih penuh kecurigaan dan keterasingan. Wang mengatakan bahwa sejak pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi pada bulan Oktober 2024, kedua negara telah melakukan interaksi positif di semua tingkatan dan mempercepat proses peningkatan hubungan Tiongkok-India. Ia mengatakan bahwa Tiongkok dan India harus memanfaatkan kesempatan bertemu di tengah jalan mengeksplorasi langkah-langkah yang lebih substantif dan berkomitmen untuk saling pengertian, saling mendukung, dan saling mencapai daripada saling curiga dan saling mengasingkan. 是我们在龙年接待的最后一批客人，但是预示着我们将会有一个新的开始。所以我首先对你表示欢迎，并且呢，预祝你这次的磋商能够取得成功，并且能够达成。 Di sisi lain, Misri setuju bahwa kedua negara harus mengelola dan menyelesaikan perbedaan dengan baik dan mendorong dimulainya kembali kerjasama praktis di berbagai bidang. Ia mengatakan bahwa India bersedia merayakan ulang tahun ke-75 pembentukan hubungan diplomatik dan sepenuhnya mendukung pekerjaan Tiongkok sebagai Ketua Organisasi Kerjasama Shanghai. We are on our way to stabilizing the relationship. I cannot overemphasize the importance of communications between our two countries, and I would like to specifically record the contribution that you personally have made in maintaining these communications at various levels between our two leaderships.
Presiden Tiongkok Xi Jinping menyoroti kemajuan solid yang telah dicapai negaranya dalam memajukan modernisasi Tiongkok di tengah situasi yang rumit dan menantang selama 12 bulan terakhir dalam resepsi tingkat tinggi yang diadakan pada Senin 27 Januari 2025 di Beijing untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Menurut Xi, dalam menghadapi situasi yang rumit dan menantang, Tiongkok menanggapinya dengan tenang dan menerapkan serangkaian langkah komprehensif mengatasi kesulitan dan bergerak maju dengan tekad yang kuat. Xi juga mengatakan bahwa selama setahun terakhir, Tiongkok telah secara efektif menerapkan kebijakan yang ada dan secara proaktif memperkenalkan paket kebijakan tambahan yang membantu mendorong pemulihan ekonomi, termasuk membuat sektor ketenagakerjaan dan harga konsumen Tiongkok tetap stabil. Ia pun menambahkan bahwa Tiongkok telah membuat kemajuan luar biasa dalam inovasi teknologi dan industri dengan kekuatan produksi berkualitas baru yang terus maju dengan stabil. Dan dari perspektif global, Xi menyatakan bahwa Tiongkok tetap menjadi pendorong penting pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, ia menggambarkan tahun lalu sebagai luar biasa dan pencapaiannya sangat menggembirakan. 在中华文化里，蛇是灵性、智慧和生命力的象征，寓意着丰收、吉祥和福瑞。乙巳蛇年，希望全国各族人民以蛇行千里的劲头，坚定信心，满怀希望，开拓进取，顽强奋斗，共同书写中国式现代化新篇章。最后，祝大家身体健康，工作顺利，阖家幸福，蛇年吉祥。 Barata Online menggelar acara syukuran dalam rangka menyambut Festival Musim Semi atau Hari Raya Imlek 2025 pada hari Kamis 16 Januari 2025 lalu di Tangerang, Banten. Dengan tema Maju Bersama Berkarya untuk Bangsa, acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat seperti Jumhari, selaku Pelda TNI Provos Kodim Tangerang, Yanto, Ketua RT 2 RW 10 Cipondoh, Haji Asari, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barkah, dan Haji Rohman, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Istiqomah. Dalam sambutannya, Andy Chiu, CEO Barata Online, mengatakan bahwa tujuan diadakannya acara ini adalah untuk berbagi dan memberikan sumbangsih atau bantuan untuk lingkungan sekitar kantor Barata Online. Ia pun berterima kasih kepada tokoh-tokoh yang hadir. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kita bersyukur. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Semuanya yang paling penting adalah semuanya sehat, ya. Sehat semua, bisa berkarya untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita. Ya, kita tidak berani bilang ini untuk negara dan bangsa kita, ya. Tapi paling nggak di skala yang kecil ini kita berikanlah yang terbaik, gitu. Di sisi lain, Haji Rohman, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Istiqomah, dalam sambutannya menyatakan apresiasinya terhadap Radio Barata atau Barata Online yang telah menjadi jembatan informasi antara Indonesia dan Tiongkok. Selain memberikan bantuan, syukuran ini juga turut dimeriahkan dengan acara pemotongan tumpeng, makan siang bersama, dan game seru, seperti permainan pindah botol, tebak gaya, serta lempar bola yang diikuti oleh tim Barata Online. Mudah-mudahan dengan informasi-informasi ini, kita dengan Tiongkok, dengan negara manapun, ya kalau informasi yang baik, ya untuk kita sebagai ilmu. Dalam rangka merayakan Festival Musim Semi atau Tahun Baru Imlek tahun ini, yang jatuh pada tanggal 29 Januari 2025, sejumlah pejabat Indonesia mengirimkan ucapan selamat kepada rakyat Tiongkok dengan harapan dapat memperkuat kerjasama bilateral di Tahun Baru. Tahun Baru Imlek yang dirayakan pada tanggal 29 Januari 2025 itu menjadi awal tahun ular kayu. Ini adalah hari libur panjang penting bagi orang Tionghoa saat mereka pulang kampung untuk berkumpul bersama sebagai sebuah keluarga. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2025, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Tiongkok. Semoga Tahun Baru semakin jaya dan makmur, hidup sejahtera dan sehat.
Firman Subagio, anggota DPR RI dan Wakil Ketua Fraksi MPR RI Partai Golkar, juga mengirimkan harapan terbaiknya kepada rakyat Tiongkok dan berharap kerjasama Indonesia-Tiongkok terus berlanjut serta diperkuat di masa depan. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan semoga kerjasama kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Tiongkok dapat terus diperkokoh dan ditingkatkan di berbagai bidang untuk mendorong pembangunan modernisasi masing-masing yang dapat membawa kemakmuran regional. Di sisi lain, Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, Tutum Rahanta, Ketua Dewan Penasehat Himpunan Paritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO, dan Dr. Lestari Murdijat SSMM menyoroti pentingnya peran media dalam mempererat hubungan bilateral dan kerjasama Indonesia-Tiongkok. Mereka memuji peran China Media Group atau CMG yang telah menjalin hubungan baik dengan media-media Indonesia selama ini. Tak lupa mereka juga menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek kepada Presiden CMG Shen Haisheng. Khusus untuk peran media, bukan hanya penyebar informasi, tetapi juga jembatan yang paling penting di dalam meningkatkan pertukaran dan pemahaman antar negara. China Media Group merupakan salah satu media terpenting di Tiongkok dan telah menjalin hubungan erat dengan media-media Indonesia, khususnya dengan radio kesayangan kita, Radio El Sinta. Saya berharap CMG dan Media Group dapat terus bersama-sama memberi kontribusi yang lebih besar dalam memperdalam hubungan persahabatan antara Indonesia dan Tiongkok. Salam hangat dan selamat tahun baru untuk Presiden CMG Bapak Shen Haisheng. Semoga CMG dan Media Group dapat terus bersama-sama memberikan kontribusi penting demi mempererat hubungan antar bangsa. Pemirsa, ada sebuah legenda yang unik di hari ini, hari ketiga Tahun Baru Imlek, yaitu Hari Tikus Menikah. Diceritakan bahwa di hari ketiga Tahun Baru Imlek, para tikus akan mengadakan pesta pernikahan yang meriah. Di hari ini, biasanya manusia akan tidur lebih cepat, menabur beras dan kue di sudut ruangan sebagai sumbangan untuk kebutuhan pesta pernikahan tikus. Legenda ini mengandung pesan agar kita tidak lupa saling berbagi dan saling membantu, terutama di masa hari raya seperti ini. Pemirsa, sampai di sini Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat Tahun Baru Imlek. 祝大家新年快乐，万事如意，蛇来运转，好事不断。Saya Andy Chiu, sampai jumpa.